Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPS. Sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan materi bab 1 mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 2 mengenai interaksi sosial. Seperti biasanya, Ibu per pekannya menyampaikan materi sesuai subbabnya masing-masing. Untuk di pertemuan kali ini, subbab yang akan Ibu bahas yaitu pengertian interaksi sosial. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian mengerti dengan mudah. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia yang lainnya. Tidak dipungkiri bahwa kita setiap harinya itu selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Entah itu dengan keluarga sendiri ataupun orang lain, atau mungkin dengan yang lebih muda ataupun yang lebih tua umurnya dibandingkan dengan kita. Nah, bahkan dari semenjak kita bayi sampai akhir hayat di kandung badan, kita selalu berinteraksi sosial. Ketika bayi, ketika kita masih berupa janin di dalam kandungan ibu, kita pun bisa mendengar suara-suara dari luar, dan si ibu pun pasti selalu berinteraksi dengan janin yang ada di perutnya. Kemudian saat nanti ketika dewasa, ketika remaja atau mungkin sudah paruh baya, kita pun masih tetap berinteraksi dengan manusia-manusia yang lainnya. Nah, manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Ibu yakin ya, pasti semua orang membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya. Tidak akan ada manusia yang akan sanggup hidup sendiri, karena setiap apa-apanya itu pasti membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya. Seperti contohnya, kalian sebagai siswa tidak mungkin akan mendapatkan ilmu jika tidak ada seorang guru. Nah, itu adalah makhluk sosial. Kemudian kita tidak bisa makan kalau tidak ada petani yang mengurus-ngurus padi. Ya, kemudian misalkan kita nggak bisa nih terbang ke negara-negara Eropa kalau misalkan tidak ada pilot. Nah, itu adalah salah satu contoh dari makhluk sosial. Artinya kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita akan selalu berhubungan dengan manusia-manusia yang lainnya. Coba kalian lihat gambar di bawah ini ya, ada gambar seorang anak sedang diperiksa oleh dokter. Kemudian ada beberapa siswa-siswi, ada juga ibu bapak yang sedang berdiskusi ya, sepertinya di kantor, dan gambar-gambar yang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam interaksi sosial. Bu, kenapa interaksi sosial disebutnya? Karena interaksi sosial itu interaksi yang berhubungan dengan manusia yang lainnya ya. Sebenarnya bisa ya interaksi itu, contohnya misalkan ibu dengan kucing ya, itu bisa, tapi tidak bisa disebut interaksi sosial karena ibunya manusia, kemudian lawan bicara ibunya itu adalah seekor binatang. Sedangkan sosial itu biasanya diartikan atau bermakna manusia, bukan binatang. Nah, coba dari gambar yang tadi bisa disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok ya. Jadi sebenarnya interaksi sosial itu hanya bisa dilakukan oleh manusia dengan manusia yang lainnya, baik secara individu, misalkan orang perorangan, contohnya misalkan ibu dengan anak ibu ya, misalkan dengan Yusuf, itu antara individu. Atau misalkan ayah dan ibu itu secara individu, kakek dan nenek itu secara individu. Kalau secara kelompok artinya banyak orang, contohnya misalkan ibu dengan anak-anak kelas 7A. Nah, itu secara kelompok. Atau misalkan ibu
lagi ngobrol sama guru-guru SMP IT Fitrah Insani itu secara kelompok ya. Oke. Kemudian manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa saja? Ini bisa sandang, bisa pangan atau papan ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Sandang itu berupa pakaian yang menutupi tubuh kita, pangan itu makanan, papan itu adalah tempat tinggal. Nah, kalau berbicara dalam Islam ya, berhubungan dengan agama Islam, sandang yang pantas untuk kita tuh seperti apa? Tentunya yang menutupi aurat kita ya. Kemudian pangan yang sesuai dengan ajaran Islam itu yang seperti apa? Pastinya yang halal ya. Kemudian kita juga melakukan interaksi sosial itu untuk memenuhi kebutuhan dan ketertiban dalam hidup. Tentu saja ya, kalau misalkan tidak ada interaksi sosial, mungkin ibu tidak akan bisa mengajari kalian apa itu ilmu IPS. Kemudian sebagai kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, sudah jelas ya. Ketika kalian mendapatkan pendidikan, pasti akan ada interaksi sosial. Kesehatan pun sama, ketika kita sakit, pasti kita akan berinteraksi dengan dokter, dengan suster ya. Kalau misalkan kita sakit tapi tidak ada interaksi, kan bingung ya gimana dokter akan memeriksa kita. Kemudian dokter akan bingung apa yang kita rasakan. Nah, kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Nah, ini juga sangat penting dalam interaksi sosial ya. Dengan adanya interaksi sosial, kita akan tahu siapa saja orang-orang yang menyayangi kita. Oke, nah itu seputar interaksi sosial anak-anakku. Mudah-mudahan dengan adanya interaksi sosial ini kalian semakin paham apa itu interaksi sosial, dan ibu harapkan cara kalian berinteraksi sosial dengan yang lain itu caranya sopan ya, artinya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kalau biasanya sih zaman sekarang anak-anak, apalagi anak-anak Ikhwan ya, biasanya agak ceplas-ceplos kalau ngomong ya, ngomong kancing coplok tuh contohnya. Sedangkan dalam ajaran Islam itu kita kalau berinteraksi itu harus lemah lembut, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Oke anakku, ini saja yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video dari ibu. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.